Seorang gadis cantik berdiri di depan cermin sambil memantau penampilannya saat ini yang terlihat begitu cantik. Tubuh ramping yang diparut kulitnya putih dilapisi yang begitu indah. Gadis yang bernama Yana memasang senyum ceria di depan ibunya saat ini. Sayang sekali anak, aku tidak menyangka keluarga kita akan menjadi biasa dengan keluarganya Tuan Sian. Yan hanya berusaha tersenyum walaupun dia sudah muak, kesal dan gerah. Oma bisa tunggu di luar sebentar. Stella harus merapikan sedikit bagian rambutku yang kurang rapi. Sebenarnya tersenyum lalu keluar dari ruangan tersebut melihat kepergian ibunya. Yan dan Stella langsung bergerak cepat. Yang lepas semua kekhawatiran tipis menyisihkan yang menutupi wajahnya. Dia sudah berdekat pernikahan yang tidak akan terjadi. Sabar Nona, Stella, cepat bantu aku. Stella buka pengantin Yan sehingga semuanya sudah terlepas. Yang melemparkan satin itu dengan asal hingga hanya tersisa celana training dan kaos lengan panjang berwarna hitam. Setelah dia habis pikir bagaimana lagi kriteria yang diinginkan oleh nonanya tersebut, Stanley sudah begitu sempurna. Walaupun pria itu sudah dewasa, tapi masih sangat hot. Setelah apakah semuanya sudah siap? Aman Nona, Anda turun ke basement melalui pintu darurat. Setelah itu, belok kiri. Yunus sudah menunggu di sana, ujar Stella sambil menggulung gaun pengantin yang dimasukkannya ke dalam kardus. Ia terus melicik, ia mengambil topi hitam dan mengenakan di kepalanya. Ian mengambil ransel kecilnya dan berjalan keluar kamar hotel. Di lantai bawah pasti sudah ramai tamu undangan dan keluarga Sian. Resepsi mereka diadakan di sebuah hotel bintang 5. Ian mengikuti instruksi Stella turun ke basement melalui tangga darurat. Dia tetap pasang CCTV, tidak perlu khawatir. Ian melewati jalur yang aman. Ian melangkah dengan cepat menuju basement dan berbelok ke arah kiri. Ternyata Ian sudah menunggu di sana. Pria itu adalah asisten setia Ian yang sudah dipecat karena selalu membantu Ian dalam hal apapun. Nona, Anda pergi tanpa membawa apapun. Tenang, kau lihat ini, Ian bawa dan senyum jumlah dokter medis rahasia yang dibanding uang tunai mungkin ratusan juta atau lebih. Anda menarik semua uang di dalam black card. Ian mengangguk, tidak semestinya, tapi dengan uang ini segini aku yakin bisa membeli beberapa apartemen dan hidup enak untuk sementara. Nona, sampai kapan Anda di Swiss? Sampai ibu sadar bahwa aku ingin hidup bahagia. Kau lihat gadis seusia aku di luar sana, mereka melewati banyak masa gadisnya dengan indah pergi kuliah dan memiliki banyak teman. Lalu aku menjadi istri kedua Sian yang bahkan tidak aku cintai. Hyunjin sangat paham dengan Ian. Dia selalu membela gadis itu saat masih bekerja di kediaman keluarga Doma. Namun Tuan Lim memecatnya karena sedang membantu Ian. Aku menunggumu Nona, tapi jika sampai di luar sana Anda tahu kan apa yang harus Anda lakukan.
Nona lihat di samping Lucian segera setempat penginapan. Aku hanya bisa bantu sampai di sini. Terima kasih Lucian, aku akan selalu mengingat jasamu. Berarti itu berapa bulan itu terus saja manusia keduanya tidak jauh berbeda, membuat Ian menganggap Hyunjin seperti layaknya teman. Ian kemudian mulai melangkah meninggalkan Hyunjin saat dia siap berangkat. Dia sudah siap dengan keputusannya, tidak selamanya dia harus patuh kepada keinginan orang tua. Suasana di aula hotel mulai terlihat tidak menyenangkan dikarenakan Pratama sudah menunggu pengantin wanita yang tidak kunjung tiba, sedangkan calon suaminya yang bernama Shanley sudah berada di ujung altar sejak tadi, namun calon istrinya tidak kunjung muncul. Sean hendak menjadikannya sebagai istri keduanya karena gadis cantik dan masih muda. Yang tertarik iming-iming jalan kerjasama perusahaan bisa membuat keluarganya langsung bersedia menyerahkan putri mereka satu-satunya. Stella di mana Ian? Bagaimana bisa dia menghilang? Kok tidak becus? Matthew, ayahnya yang terlihat sangat begitu marah dan berapi-api sedang masuk wajah paniknya. Maaf Tuan, saya tidak tahu. Saat saya keluar dari kamar mandi sebentar, Nona yang tidak ada lagi. Saya benar-benar tidak tahu. Matthew benar-benar geram. Dia mengampilkan tangannya dengan kuat. Brengsek kau, kupecat sekarang. Stella Bapak terkejut sedih dengan pernyataan Matthew. Gadis itu menundukkan wajahnya. Matthew, apa yang harus kita lakukan? Kita akan sangat malu sama karena aku yang rasa maksa ya. Saling menyalahkan semua minyak. Hal itu semakin membuat Matthew naik pitam dan ingin menghancurkan semua barang yang berada di depannya. Sebaiknya kau diam, itu salah kau sendiri yang tidak mengawalnya dengan baik, ucap Matthew. Kemudian dia pergi dari hadapan sungai, sedangkan wanita itu memegang kepalanya. Dia merasa resah dan hatinya tidak tenang sejak tadi. Kenapa ia nekat melakukan semua ini? Belum lagi Los juga sebagai kota musik dan pusat pertunjukan konser musik klasik dunia. Banyak seniman musik yang ahli bisnis terkenal yang berasal dari Luzon. Ian merentangkan tangannya menikmati keindahan kota Luzon di sore hari. Dia baru saja keluar dari bank untuk membutuhkan uangnya sebelum mencari penginapan dengan keliling sebentar. Memang benar Luzon begitu indah. Jalan dan bangunan tua bersejarah setiap sudut kota menata dan pilar yang begitu indah. Ian berjalan menyusuri jalan tersebut sambil memperhatikan keindahan kota. Rasanya dia akan betah tinggal di sini daripada di Korea. Ian sibuk mengagumi keindahan kota Luzon sampai dia tak menyadari bahwa telah menabrak seorang pria sampai pulsa pria tersebut terjatuh.
Yang sering yang menunduk malu mengambil ponsel untuk pelihara pet dan sudah menerima ponselnya yang diberikan Yen. Yen mengangguk lelaki berbuat tersebut milik Ryan dan matanya tercukur dan setelah dikenakan Yen dengan secepat kilat dia menarik dan senyum sampai di bawah kanan Yen. Kemudian pria itu langsung berlari. Hal itu membuat Yen terkejut dan syok. Sialan pencuri, kembalikan tasku. Tak ada satupun dari orang yang menolong Yen mengejar pencuri tersebut. Yen terus berlari mengejar si pencuri tersebut sampai dia jatuh dari keramaian dan akhirnya kehilangan jejak. Yen merasa tenang, Yen benar-benar terkuras habis karena tubuh dan wajahnya sudah berpeluh, nafasnya juga memburu. Air matanya jatuh. Di dalam tas itu ada semua uangnya. Bayangannya tidak, jika tidak ada uang, bagaimana dia bisa hidup di sini? Itu dulu lemas di jalanan dekat menara. Sambil menara satu sasak. Kenapa seperti tidak berjalan mulus? Ini tidak mungkin menghubungi orang tuanya. Itu sama saja mengantarkan diri masuk dalam lubang buaya. Lagi pula dia pergi tidak membawa ponsel. Semua paspor dan visanya ada di dalam tas itu. Sialan, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Usai air matanya kasar dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia belum tahu seluk-beluk kota Luzon dan tidak memiliki kenalan di kota tersebut. Apa yang harus dilakukan? Dia harus meminta bantuan kepada siapa di tempat asing. Air mata yang kembali jatuh. Dia melihat di sebelah kirinya ada seorang pengemis benar. Apakah nasibnya akan seperti itu juga? Apakah dia akan menjadi pengemis dari Luzon demi bertahan hidup? Oh Tuhan, hidupnya benar-benar sial. Di tengah rasa putus yang dialami Yen, dia mendengar sayup-sayup suara alunan musik gitar yang begitu indah. Suara tersebut sebab mengerti keadaannya sedang lari. Musik kali ini berbeda sekali dengan yang didengar sebelumnya. Entah kenapa suara alunan gitar yang membuatnya Yen tertarik. Ia langsung berdiri dari posisi duduknya. Dia selalu memiliki secerca harapan. Sudah pasti melihat seperti orang Korea mengenali Alexio yang begitu kental dan pasti membuat Ian yakin orang tersebut berasal dari Korea. Ian berjalan dengan semangat mengikuti suara tersebut hingga akhirnya dia melihat kerumunan dan orang-orang yang sedang melihat pertunjukan. Ian yakin itu adalah pria Korea itu karena rasa penasarannya dan menyalip dan berdesak-desakan agar bisa didapat. Irama gitar yang dipetik serta suara barat yang ciri khas yang menarik itu selalu membuat Yen dan hipnotis dengan laki-laki tersebut. Sejak tadi dia banyak bertemu dengan pemain musik jalanan, namun kali ini sungguh menarik dengan besaran dan penuh urat. Yen terpaku bahkan sampai dia melupakan masalah uangnya yang hilang karena pemain gitar tersebut. Sampai akhirnya pertunjukan selesai dan nyanyiannya berhenti. Yen masih terpaku di posisinya sampai akhirnya suatu keajaiban terjadi. Mata pria itu melihat ke arah. Ian merasa iris hitam itu seolah ingin menariknya. Wajah pria itu juga terlihat jelas dan benar seperti dugaan Ian. Dia mempunyai garis wajah yang jelas sempurna dengan bentuk hidung yang mancung dan rahang yang begitu tegas. Ian seolah merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pria tersebut. Demi Tuhan, apakah dia namanya jatuh cinta pada pandangan pertama?